Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada Ramadan kali ini kita masih diberikan nafas lagi. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar menghargai waktu. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, merasakan nikmatnya beribadah pada bulan suci Ramadan. Akan tetapi, pada bulan Ramadan kali ini, Allah memberikan kekhususan, yaitu kita semua melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Dari situ ada hikmah yang bisa kita ambil, bahwasanya Allah menginginkan agar kita lebih mendekatkan diri kepadanya, lebih menambah ketakwaan kita kepada Allah. Dan tidak lain daripada itu, kita akan memperbaiki amalan-amalan kita. Amalan-amalan yang seharusnya kita kerjakan sebelum dari Ramadan, akan tetapi banyak kita tinggalkan, maka pada saat Ramadan ini kita memperbaikinya. Jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu begitu saja, tanpa adanya bekas, tanpa ada pengaruh di dalam dada kita, tanpa ada pengaruh dalam jiwa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Tirmidzi, hadithu hasan sahih. Nah, dari hadis ini Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa sangat banyak sekali pahala yang kita ambil atau pahala yang akan kita dapatkan kalau kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan tentunya seandainya kita sekali saja khatam pada bulan Ramadan, kita akan memiliki banyak sekali amal. Dalam hadis tadi disampaikan bahwa siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan pahala. Setiap satu hurufnya Allah berikan 10. Tidak saya katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka seandainya kita membaca alif lam mim, itu berarti tiga huruf, dan 3 huruf Allah berikan berarti 30 kebaikan. Itu dalam satu riwayat. Namun di sana ada riwayat lain, yaitu di dalam yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, yaitu hadis dari riwayat Ibnu Abbas. Innallaha katabal hasanati wassayi'at. Sesungguhnya Allah itu mencatat setiap kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah memperjelas atau menjelaskan maksud daripada itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Apabila ada himmah, ada niat seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, akan tetapi ia tidak mengerjakan kebaikan itu, maka Allah mencatatnya sebagai satu amal kebaikan secara sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Dan jika ia memiliki himmah, ia memiliki niat untuk mengerjakan suatu amal kebaikan, satu amal kebaikan, maka Allah mencatatnya asyra hasanat bi asyri hasanat, yakni mencatatnya sebagai 10 kebaikan. Satu kebaikan Allah catat menjadi 10 kebaikan. Hadis ini hampir sama dengan hadis yang tadi, yaitu setiap satu kebaikan Allah catat sebagai 10 kebaikan. Satu huruf Allah catat sebagai 10 kebaikan. Kemudian ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Kemudian Allah lipat gandakan lagi menjadi 700 kali kebaikan. Dari yang 1 menjadi 10, kemudian Allah lipat gandakan lagi menjadi 700 ila ad'afin katsiratin. Kemudian berlipat-lipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Nah, dari hadis ini, maka kalau seandainya kita menghitung daripada jumlah Al-Quran,
maka berapa banyak akan kita dapatkan. Seandainya 1 bulan suci Ramadan ini saja kita khatam 1 kali khatam Al-Quran, maka yang akan kita dapatkan, kita selesai membaca 114 surah. Kemudian dalam satu Quran itu terdapat 6.236 ayat. Kemudian terdapat juga 323.671 huruf. Ini terdapat di dalam kitab Al-Bayan fi Kaifiyati Qiraatil Quran. Nah, dari 323.671 huruf itu kita selesai 1 bulan, maka kita kalikan 10. 1 hurufnya dapatkan 10 di asyri amsalha. Kemudian ila sab'i mi'ati bi'fin ila ad'afin katsiratin. Kemudian dikalikan 700. Maka berapa juta, berapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan. Hanya 1 kali khatam dalam sebulan. Lantas bagaimana jika kita dalam 1 bulan bisa khatam sampai 3 kali khatam atau 5 kali khatam, bahkan bisa setiap hari khatam? Maka berapa banyak amalan yang kita kumpulkan. Kemudian amalan-amalan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Karena Allah menggantikan keburukan-keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan. Nah, tetapi hal yang sangat penting, selain daripada kita menghitung itu, sebenarnya tidak perlu kita menghitung. Karena itu adalah urusan Allah. Dan kalaupun kita tidak menghitung, Allah akan melipat gandakan yang berlebih-lebih. Ila ad'afin katsiratin. Kita tidak mampu untuk menghitungnya. Maka dari itu, yang paling penting daripada membaca Al-Quran itu adalah kita, Al-Quran, ayat yang kita baca, ia mampu untuk merubah akhlak kita. Yang awalnya kita kadang sombong, maka ayat Al-Quran merubah diri kita menjadi orang yang rendah hati. Mungkin terkadang berkata kasar, maka dengan Al-Quran itu mengubah diri kita menjadi, kalau berkata, perkataan yang baik, perkataan yang lembut. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka dengan membaca Al-Quran, kita mendengarkan kalam-kalam Allah. Meskipun kita yang membaca, kita seakan-akan mendengarkan nasihat-nasihat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai puasa tahun ini tidak memberikan apa-apa daripada kita, tidak memberikan pengaruh sedikit pun kepada diri kita. Setidaknya kita membaca Al-Quran. Kalaupun kita memang benar-benar tidak sanggup untuk 1 kali khatam dalam sebulan, setidaknya kita membaca beberapa bagian daripada surah-surah Al-Quran. Kenapa? Karena 1 hurufnya Allah hargai dengan 10 kebaikan. Kemudian ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsiratin. Sampai Allah lipatkan menjadi 700 kebaikan. Kemudian Allah lipatkan lagi menjadi berlipat-lipat ganda. Menunjukkan apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipatkan kebaikan-kebaikan itu sesuka hati Allah atau sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas daripada pemberiannya. Allah maha luas segala nikmatnya. Allah maha luas rahmatnya. Allah maha luas dari segala-segalanya. Dan Allah maha mengetahui atas apa yang dikerjakan oleh hambanya. Maka pada bulan Ramadan kali ini, jangan sampai Ramadan kita terlewatkan dengan begitu saja. Maka kita harus memiliki planning, memiliki rencana, setidaknya kita mengkhatamkan 1 kali khatam Al-Quran. Karena Al-Quran, iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada para sahibnya, pada orang-orang yang suka membacanya, terhadap orang-orang yang suka mentadaburi isinya. Dan ia merubah dirinya dengan kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sempurnalah sudah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah SAW diutus untuk memperbaiki akhlak. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita, sehingga Al-Quran menjadi petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk kepada umat manusia. Tidak hanya hudan lil muttaqin, tidak. Juga tidak hudan lil mu'minin, tidak juga, tetapi hudan linnas, kepada umat seluruhnya. Siapa yang mau mengambil manfaat dari Al-Quran, maka ia bisa merubah dirinya meskipun ia bukan seorang yang mukmin. Dan semoga pada bulan Ramadan kali ini mampu menjadikan diri kita menjadi lebih baik,
membersihkan jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang tenang, menjadi jiwa-jiwa yang penuh dengan kasih sayang. Dan kita akan menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya. Begitu juga syafaat Al-Quran, dan itu yang akan kita bisa gunakan sebagai pertolongan nanti kelak di yaumil qiyamah. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.